Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2026. Tak lupa juga teman-teman dari tim kontra yang saya banggakan dan juga para peserta Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2026 yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ahmad Faiz dari SMA Negeri 1 Subah, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya sebagai pembicara pertama dari tim Pro. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim Pro mendukung penuh dengan adanya mosi kali ini, yaitu Dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting untuk diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional. Langsung saja saya sampaikan argumen-argumen saya sebagai berikut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agensi merujuk pada kantor, agen, atau perusahaan yang bergerak dalam kegiatan bisnis, sedangkan sumber daya adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang digunakan untuk mencapai hasil, serta seperti peralatan, kesediaan, atau waktu. Sedangkan internasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyangkut bangsa atau negeri di seluruh dunia atau bisa kita sebut antar negara. Artinya, sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam di seluruh dunia diatur oleh satu perusahaan atau agen perusahaan yang ada di dunia atau bisa disebut agensi sumber daya internasional. Menurut Duango Kanong, liberasi bisnis dengan kemajuan digital saat ini sudah memberikan ruang kepada semua organisasi bisnis untuk meningkatkan kemajuan skala internasional. Teknologi dengan segala macam pengembangan dan kemajuannya telah mengalihkan proses bisnis lebih cepat dan efisien. Menurut Kang Dansan, pada persaingan bisnis semakin kompleks, mampu menyiapkan sumber daya manusia dengan skala bisnisnya dan tugas utama dari organisasi bisnis memastikan bahwa seluruh rekrutmen, proses, dan pemetaan sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut saya, yang pertama, manajemen sumber daya manusia dan sumber daya alam internasional itu penting. Mengapa demikian? Karena supaya setiap negara mampu untuk memiliki standar yang sama dalam pengelolaan sumber daya alam, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Maka dari itu, setiap negara harus mempersiapkan segala kebutuhannya baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya untuk maju ke bidang internasional atau menjadi bagian dari agensi sumber daya internasional. Yang kedua, menurut saya di era sekarang yang semakin maju, yang penuh didominasi dengan kondisi digitalisasi, setiap dunia dihadapkan dengan tantangannya masing-masing baik dari sektor internal maupun eksternal, yang khususnya tantangan dari segi bisnis pengelolaan sumber dayanya. Maka dari itu, setiap sumber daya dari setiap negara perlu diatur oleh agensi dunia. Mengapa demikian? Supaya setiap negara memiliki kualitas yang sama, standar yang sama, dan memiliki keterampilan digital, kreativitas, pemahaman, dan mampu untuk menentukan kualitas sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya di kancah internasional. Dampak jika sumber daya dunia diatur oleh agensi internasional ada 4. Yang pertama, pengelolaan berkelanjutan. Artinya di mana agensi internasional ini akan menerapkan standar lingkungan yang ketat sehingga untuk mencegah eksploitasi berlebihan dan kerusakan alam di setiap negara. Yang kedua, standarisasi global dan efisiensi. Artinya memastikan bahwa setiap penggunaan teknologi itu harus ramah lingkungan dan mengurangi polusi lintas batas. Yang ketiga, penyelesaian sengketa. Artinya agensi bersifat atau bertindak netral antar negara, tidak memihak satu tapi netral. Yang keempat, keadilan dan pemerataan sumber daya. Artinya pemerataan sumber daya yang teratur, terarah, dan tidak mengarah pada monopoli. Dan saya bertanya, mengapa penting sumber daya diatur oleh agensi internasional? Yang pertama, pengelolaan sumber daya global akan terarah dan teratur sesuai dengan standar internasional. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan akses di setiap negara itu sama. Yang ketiga, memanajemen sumber daya manusia global di setiap negara.
Yang keempat, keberlanjutan pelestarian sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya internasional, supaya lestari ke depannya hingga mampu berkembang di masa yang akan datang. Berdasarkan data tahun 2026, ada beberapa negara yang memiliki kekayaan sumber dayanya sehingga diawasi dan diatur oleh internasional atau diawasi oleh dunia. Ada 10 negara, yang pertama ada Rusia, yang kedua ada Amerika Serikat, yang ketiga ada Arab Saudi, yang keempat ada Kanada, yang kelima ada Iran, yang keenam ada Cina, yang ketujuh ada Brazil, yang kedelapan ada Australia, yang kesembilan ada Irak, dan yang terakhir ada Venezuela. Berdasarkan status quo tentang sumber daya dunia sekarang, ada 3 poin yang saya catat. Yang pertama, eksploitasi. Seringkali terjadi eksploitasi atau percepatan investasi yang berpotensi melenggangkan status quo ekonomi ekstraktif. Yang kedua, upaya transisi teknologi hijau guna energi fosil melalui energi hijau dengan tujuan memperlambat perubahan iklim. Dan yang terakhir, ketimpangan distribusi. Adanya sumber daya alam yang tersebar di setiap daerah itu pemerataannya tidak rata, sehingga mengakibatkan pemerataan itu kurang dan adanya ketergantungan pada setiap daerah. Maka dari itu dapat disimpulkan dari pendapat saya bahwa ada perlunya pengaturan sumber daya dunia diatur oleh agensi internasional. Mengapa demikian? Supaya setiap negara memiliki sumber daya alam maupun sumber daya manusianya yang lebih terarah, berkualitas, dan mampu berkelanjutan untuk kedepannya, dan mampu bersaing di pasar dunia yang sekarang yang lebih relevan dengan berbasis teknologi. Dan supaya dalam tanda kutip setiap negara ataupun salah satu dari negara tersebut tidak mengalami ketinggalan dalam aspek sumber dayanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.